Begini, Habib Rizik, kita bicara apa urgensi dari suatu persoalan. Jadi Kiai Imaduddin mempersengketakan nasab Ba'alawi, urgensinya jelas. Karena kalian mohon maaf, para Habib klan Ba'alawi ini selalu berkedok nasab, berkedok keturunan Nabi untuk kemudian berharap atau bahkan menuntut untuk dihormati, dimuliakan ya. Jadi urgensinya itu jelas gitu. Itu yang dipersoalkan begitu. Nah, sementara Kiai Imaduddin dan para Kiai Nusantara lainnya tidak bergantung kepada nasab untuk dikagumi, dihormati, dan dimuliakan. Tidak ya. Jarang sekali para Kiai Nusantara ini membesar-besarkan nasab mereka, terhubung kepada siapa dan kepada leluhur yang mana. Jarang sekali saya mendengar isi ceramah dari para Kiai Nusantara, para ulama Nusantara itu mengagung-agungkan nasabnya, ya, membesar-besarkan nasabnya untuk kemudian berharap dan menuntut untuk dihormati dan dimuliakan. Tetapi pada kalian memang sering seperti itu dan selalu seperti itu, bahkan membesar-besarkan nasab, mengagung-agungkan leluhur kalian, seolah-olah memaksa kami orang Nusantara ini untuk menghormati, memuliakan, memuja-muji leluhur kalian. Kan nih urgensinya di situ, begitu. Silakan kalau ada musyawarah alim ulama, apa ada dari mereka? Nggak ada. Tidak ada satupun keturunan Yaman yang mempunyai kemampuan seperti ini. Hanya mereka Habib keturunan Rasulullah di tengah masyarakat ngajak selawatan. Iya. Tapi kenapa masyarakat memberikan ruang kepada mereka? Dan mereka memanipulasi keturunan. Ada satu gubernur, si Dedi, yang paling bangsat nih sumpama. Karena apa? Dia musyrik dan menebar kemusyrikannya. Ikut aturan, mentaati aturan, dianggap saya kemudian musyrik. Mukanya mengaku berserah pada Allah, hatinya mengikuti hawa nafsu. Teologi fatalistik ini berbahaya. Kenapa? Akan mengakibatkan kita beragama penuh dengan kepalsuan. Lambang merah putih dihormati, lambang batalion dihormati, bukan disembah. Udah, memang bahasa saya begini, nggak pedulilah. Ya kalau lembutnya buruk, kasarnya bangsat gitulah. Udah tahu kan bagaimana dia, sifat dia, taat gak sama Allah? Jujur aja, taat gak? Patuh gak? Atau berbuat musyrik? Yang keras, jangan takut. Yang keras. Mungkin kalau Ustadz saya jawaban gak berani untuk nyebut nama. Kalau saya sebut Deddy Mulyadi, saudara-saudara. Ya kenapa Jokowi aja saya sebut, apalagi Deddy? Sombong banget. Saya nggak ada urusan, saya nggak ada urusan. Nggak ada urusan saya. Iblis saya makan kok. Deddy lagi. Makan iblis. Kalau dia jadi gubernur Jawa Barat, maka Jawa Barat akan dia bikin jadi daerah yang penuh dengan kemusyrikan, saudara-saudara. Makanya yang kayak begitu harus ditumbang. Harus ditumbang. Bodoh amat, terserah. Kalian mau bilang saya apa kayak terserah. Kenapa? Saya tidak rela. Saya bukan orang Jawa Barat, saudara-saudara. Yang datang di Jawa Barat harus menyesuaikan dengan budaya Jawa Barat. Siapapun yang datang ke sini, Anda boleh tinggal di sini bersama kami. Tapi jangan coba-coba Anda ingin merebut kehormatan dan wibawa. Ya betul Pak, betul. Bila perlu si Bahar usir aja tuh dari Jawa Barat. Nggak ada gunanya juga. Ancaman terbesar bagi bangsa Indonesia ke depan adalah penyimpangan ideologi yang akan merusak dan menghancurkan bangsa. Tidak disadari. Nah,
ini ideologi harus mulai, kita harus kembali pada ideologi Pancasila. Pada ideologi Pancasila, orang tidak boleh menghukumi orang kalau tidak ada dasar hukumnya. Nggak boleh lagi orang, mana kafir, nggak bisa, Anda nggak punya dasar hukumnya. Mana musyrik, nggak bisa, Anda nggak punya dasar hukumnya. Anda nggak boleh bangun ini, nggak ada dasar hukumnya. Untuk itu ke depan, aparat harus bertindak tegas. Apa? Banyak anak buah yang nggak ada urusan. Deddy Mulyadi sebagai Gubernur Jawa Barat, maka Bahar bin Smith dan teman-teman selesai hidupnya di daerah Jawa Barat. Nggak ada urusan. Bahar bin Smith nggak ada urusan. Saya udah nggak ada urusan, saya nggak peduli. Saya mau masuk penjara kayak udah nggak ada urusan. Masuk penjara, masukin saya penjara. Pulang dari sini penjarakan saya. Saya nggak ada urusan, saudara. Mau masuk penjara, ya saya 13 kali masuk penjara. Keluar masuk, keluar masuk, keluar masuk, keluar masuk. Jadi saya tegasin, Deddy Mulyadi itu rasional, akademis cara berpikirnya. Saya kalau jujur-jujuran, selama pemilihan kepala daerah, tak ada satu kuburan pun yang saya datangi, tak ada satu guru spiritual pun yang saya datangi. Yang saya ikuti adalah keinginan hati seluruh rakyat Jawa Barat. Dan saya hanya ziarah menjelang pencoblosan, itu ziarah pada ibu dan bapak saya. Karena bagi saya, itulah yang paling keramat dalam hidup, bukan yang lain. Nah, karena itu yang dibangun bangsa yang maju adalah bangsa yang rasional, bangsa yang akademis, bangsa yang fatalistik, tidak ada pernah kemajuan. Untuk itu saya mengajarkan pada semua, mari kita berpikir rasional. Apa yang menjadi kelemahan orang Jawa Barat? Percaya pada perdukunan. Segera bubarkan organisasi monyet dan tangkap para pemimpin monyet beserta laskar monyetnya, serta pecat semua oknum yang jadi backing gerombolan monyet tersebut. Percaya pada ramalan. Siapapun orangnya, mengaku kelompok manapun, sama yang meramal itu adalah perdukunan, ramalan, bertentangan dengan prinsip-prinsip pikiran. Kalau hanya dijadikan rujukan, ya silahkan saja. Tapi kalau itu dijadikan pegangan, berbahaya bagi Anda. Banyak yang mau pemilihan kepala daerah masih pede sehari menjelangnya, tidak percaya pada hasil riset, tidak percaya pada analis penelitian. Nah, ini nggak boleh. Kenapa? Bangsa yang percaya pada hal-hal yang bersifat klinik itu tidak akan pernah mencapai kemajuan. Dan ciri orang yang percaya pada klinik adalah gampang, kotor lingkungannya, berantakan penataan rumahnya, berantakan arsitekturnya, ruang lingkupnya gelap. Jadi kalau nyebut saya klinik, Pak Deddy Mulyadi itu paling apik, paling bersih, paling tertata. Sejak dulu jadi bupati pertama di Purwakarta, punya panji. Namanya Ki Jagarasa Nyimas Malati Ki Jaka Sunda, dalam bentuk kereta kencana. Itu panji. Dan saya menghormati itu. Tapi karena saya adalah orang budaya, tata caranya bukan tata cara penghormatan militer, maka penghormatannya menjadi ini. Maka orang tentara ketemu tentara, maka hormatnya begini. Tapi orang Sunda ketemu orang Sunda, hormatnya begini. Orang Bali hormatnya begini. Ini rasa hormat. Rasa hormat. Ini bentuk hormat, bentuk penghormatan. Hormat. Makanya kalimatnya sembah sungkem. Artinya dia memberikan penghormatan. Penghormatan. Sembahyang itu adalah penghormatan. Nah, itu yang dihormat, boleh nggak? Ya sama, kereta dihormati, lambang merah putih dihormati, lambang batalion dihormati. Dihormati. Cara menghormatinya macam-macam, bukan disembah. Yang disembah itu bagaimana? Fatalistik, menyerahkan diri pada kereta. Amal usaha mentawe ka kareta, itu namanya menyembah. Aing mah mal usaha kareta ieu teh mawa manuat, mawa berkat,
mawa kahadean, mawa rezeki, aing mah moal usaha, reka kareta we ungaboe. Nah, itu yang mempertuhan kereta. Jadi hari ini banyak teologi fatalistik. Kenapa? Segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah yang maha hidup. Yang hidup selain Allah pasti akan mati. Dialah Allah yang maha ada. Yang ada selain Allah pasti akan tiada. Yang wujud selain Allah pasti akan binasa. Dialah Allah yang maha kaya. Yang kaya selain Allah miskin. Dialah Allah yang maha perkasa, yang maha kuat. Yang perkasa, yang kuat selain Allah lemah. Dialah Allah yang maha berkuasa. Yang berkuasa selain Allah kadang berkuasa dan kadang tidak berkuasa. Dialah Allah yang maha tahu. Yang tahu selain Allah adalah pencari pengetahuan. Dialah Allah yang maha berilmu. Yang berilmu selain Allah adalah pencari ilmu. Dialah Allah yang maha melihat. Yang melihat selain Allah buta terhadap warna-warna yang jauh, buta terhadap warna-warna yang tersembunyi, buta terhadap warna-warna dan bentuk-bentuk yang tidak tampak. Dialah Allah yang maha mendengar. Yang mendengar selain Allah tuli terhadap suara-suara yang jauh dan suara-suara yang dekat akan menulikannya. Dan dialah Allah yang dimana pada malam hari yang mulia ini, di tempat yang penuh dengan keberkahan ini, Allah mengumpulkan kita di ini majelis menjadi hamba-hamba yang mulia, yang dimuliakan oleh yang maha mulia. Ini tempat menjadi tempat turunnya rahmat sekalian. Karpet yang engkau duduki, terpal yang kalian duduki, demi Allah, bagi saya terpal yang kalian duduki lebih mulia daripada kursi yang diduduki oleh presiden, raja ataupun sultan. Sebab kenapa? Sebab kenapa? Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau berkata apa? Apa kata beliau? Inna Allah lam yahluk fi wajhil ardi turaban afdal min majlisil ilm. Allah tidak pernah menciptakan di muka bumi sejengkal tanah yang lebih mulia selain daripada tanah yang digunakan untuk menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Abu Aswad Ad-Du'ali beliau berkata, "Laisa syai'un 'azza minal ilm." Tidak ada sesuatu apapun yang lebih tinggi daripada ilmu. Nah, engkau duduk pada malam hari ini di majelis ini menuntut ilmunya Allah. Di majelis-majelis seperti ini engkau bisa tahu mana baik, mana buruk, mana halal, mana haram. Engkau bisa tahu Islam, engkau tahu iman, engkau kenal Allah, engkau kenal Rasulullah, engkau tahu bagaimana pengorbanan Rasulullah, engkau bisa tahu bagaimana kecintaan Rasulullah kepada engkau. Engkau dekat dengan orang soleh, dekat dengan para ulama. Di majelis-majelis seperti ini, majelis-majelis yang mendekatkan engkau kepada Allah, majelis-majelis perkumpulan-perkumpulan yang membuat nanti malam engkau menangis takut, tidak pernah merasa aman dari azab dan siksa Allah. Perkumpulan-perkumpulan yang menanamkan dalam hatimu kecintaan kepada Rasulullah, kerinduan kepada Rasulullah. Majelis-majelis perkumpulan-perkumpulan yang mengenalkan engkau kepada sifat-sifat Rasulullah, kepada ilmunya Rasulullah, amalnya Rasulullah, ibadahnya Rasulullah, waroknya, khaufnya, khasyahnya, suhudnya, ibadahnya, qanaahnya. Di majelis-majelis inilah engkau bisa mengenal Rasulullah, dan kadar kedekatanmu kelak di akhirat dengan Rasulullah itu menurut kadar kedekatanmu di dunia dengan majelis-majelis seperti ini. Kenapa? Majelis-majelis seperti pada malam hari ini, inilah warisan baginda Nabi besar Muhammad. Nabi Muhammad tidak mewariskan harta, uang, dinar, dirham, emas, permata, intan, berlian, pangkat, jabatan, tahta, kekuasaan. Bukan itu warisan Nabi Muhammad. Warisan Nabi Muhammad adalah ilmu, dan engkau duduk di sini untuk mengambil warisan Nabi Muhammad. Nah, ketika engkau mendapatkan warisan Nabi, apakah ada warisan yang lebih berharga bagimu selain daripada warisan Nabi Muhammad?
Ada apa tidak? Ada apa tidak? Apakah ada warisan yang lebih bernilai selain daripada warisan Nabi Muhammad? Apakah ada warisan yang lebih mahal selain daripada warisan Nabi Muhammad? Apakah ada warisan yang lebih membuat engkau bahagia dunia akhirat selain daripada warisan Nabi Muhammad? Apakah ada warisan yang lebih bermanfaat bagimu dunia dan akhirat selain daripada warisan Nabi Muhammad? Apakah ada warisan yang menyelamatkanmu dunia dan akhirat selain daripada warisan Nabi Muhammad? Maka beruntunglah kalian masih menjadi golongan-golongan, kelompok-kelompok yang Allah pandang dengan pandangan kasih sayang, sehingga kalian termasuk golongan yang mendapatkan warisan Nabi Muhammad. Sehingga kedekatan kalian dengan majelis-majelis Nabi Muhammad yang merupakan warisan beliau, sedekat apa kalian di dunia dengan majelis ilmu, dengan majelis zikir, dengan majelis sholawat, dengan para ulama, dengan para habaib, dengan para kiai, sedekat apa kalian, maka sedekat itulah juga kalian di akhirat dengan baginda Nabi besar Muhammad. Tapi kalau di dunia engkau jauh dari majelis-majelis seperti pada malam hari ini, di dunia engkau jauh dari majelis ilmu, jauh dari majelis zikir, jauh dari majelis salawat, jauh dari majelis salawat, jauh dari majelis maulid, engkau jauh dari para ulama, jauh dari para habaib, jauh dari para kiai, jauh dari para tuan-tuan guru, maka dipastikan kelak di akhirat engkau akan jauh dengan baginda Nabi besar Muhammad. Sedangkan orang-orang yang rugi di akhirat, orang-orang yang rugi adalah orang-orang yang kedua matanya diharamkan oleh Allah untuk memandang wajah indah baginda Nabi besar Muhammad. Orang-orang yang rugi di akhirat, orang-orang yang wajahnya, pandangan matanya diharamkan memandang wajah indah baginda Nabi besar Muhammad. Saudara-saudara, kenikmatan yang paling nikmat di surga bukanlah telaga Kautsar, bukanlah telaga Al-Haud, bukanlah telaga yang mengalir di dalamnya telaga madu, sungai khamar, sungai anggur, bukanlah bidadari-bidadari, para sahabat-sahabat Nabi Muhammad. Beliau-beliau ingin masuk surga, tujuan mereka bukanlah surga, saudara-saudara. Lihat bagaimana selepas wafatnya Nabi Muhammad. Ketika Nabi Muhammad wafat, ada sahabat yang mengangkat tangan dan berdoa, ya Allah, cabutlah mataku, ya Allah, cabut mataku, bikin aku buta, cabut penglihatanku. Untuk apa aku melihat? Nabi Muhammad sudah tidak ada, maka aku tidak ingin lagi melihat selain melihat wajahnya Nabi Muhammad. Seketika itu juga Allah cabut penglihatannya sehingga dia buta, saudara-saudara. Ada lagi sahabat yang berdoa, ya Allah, cabutlah nyawaku, ya Allah. Untuk apa aku hidup? Nabi Muhammad telah wafat, cabut nyawaku, ya Allah. Seketika itu juga Allah cabut nyawanya. Bahkan dalam riwayat dikatakan, ja'at imra'atun li Aisyah radhiyallahu anha, faqalat ya Aisyah, ikshifi li gabrin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ikshifi li gabran Nabi sallallahu alaihi wasallam, fakashafat fadakhalat imra'atun fabakat hatta matat. Ada seorang wanita datang kepada Sayyidatuna Aisyah. Dia berkata, wahai Aisyah, bukakanlah bagiku kuburnya Nabi Muhammad. Jadi saudara-saudara, bedanya kita dengan para nabi dan rasul, ya, para ulama menjelaskan, nabi dan rasul itu di mana beliau wafat, di situ beliau harus dimakamkan. Rasulullah wafat di kamar Sayyidatuna Aisyah, maka di kamar itu juga beliau harus disemayamkan, tidak boleh di tempat lain, tidak boleh dipindah. Jadi semua wafatnya di sini, ya di sini. Itu para nabi dan para rasul. Nah, kemudian Sayyidatuna Aisyah membuka pintu, masuk ini perempuan, dia melihat kuburnya Rasulullah, dia menangis di kuburnya Rasulullah sampai dia mati saat itu juga. Para sahabat-sahabat Rasulullah, mereka ingin masuk surga, tujuan mereka bukanlah surga, tetapi tujuan mereka duduk berkumpul bersama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, banyak daripada kita menghadiri acara-acara maulid baginda Nabi besar Muhammad, tetapi pulang dia tidak menjadikan beliau sebagai uswah kita, butuah kita, teladan kita, pedoman kita dalam kehidupan kita sehari-hari.
Saudara-saudara sekalian, kalian duduk di sini tidak lain tidak bukan untuk bergembira dengan kelahiran baginda Nabi besar Muhammad SAW. Di Indonesia, saudara-saudara, seluruh Indonesia, di tiap-tiap desa, di tiap-tiap gang-gang kecil, di kampung-kampung, hampir seluruh Indonesia, kalau udah masuk bulan Maulid, tidak ada negara di dunia yang lebih banyak merayakan Maulid Nabi besar Muhammad seperti negara Kesatuan Republik Indonesia. Tidak ada. Makanya jangan heran, Abuya Al-Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah As-Sayyid Al-Habib Muhammad bin Ali Al-Maliki Al-Hasani, ketika beliau berada di depan kuburnya Rasulullah SAW, beliau melihat Rasulullah sedang bersama beberapa kelompok dan beberapa golongan. Abuya bertanya, "Ya Rasulullah, siapa kelompok di belakangmu itu? Siapa golongan di belakangmu itu?" Rasulullah berkata, "Mereka adalah kelompok yang aku cintai, golongan yang aku cintai, kelompok yang aku rindukan dan merindukanku, golongan yang aku rindukan dan merindukanku, golongan yang aku cintai dan mencintaiku." Siapa mereka ya Rasulullah? Kata Rasulullah, mereka adalah umat Islam Indonesia. Kenapa saudara-saudara? Karena kalau udah masuk bulan Maulid, tidak ada negara yang lebih banyak bikin acara Maulid, yang mulai dari rumah ke rumah, dari rumah ke rumah, dari kelurahan ke kelurahan, kecamatan ke kecamatan, kabupaten ke kabupaten, kota ke kota, daerah ke daerah, seluruh Indonesia itu pasti ada merayakan Maulid baginda Nabi besar Muhammad SAW. Untuk apa? Pertama, untuk bergembira dengan kelahiran baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, lantas ada orang yang bertanya, ada kelompok yang bertanya, ada golongan yang bertanya, kenapa kalian bergembira dengan lahirnya baginda Nabi besar Muhammad? Saudara-saudara, Abuya Sayyid Al-Habib Muhammad Al-Maliki kembali menjawab, apakah pantas bagi orang-orang yang berakal, apakah pantas bagi orang-orang yang beriman bertanya, untuk kalian merayakan Maulid? Seakan-akan dia bertanya, untuk apa kalian bergembira dengan kelahiran baginda Nabi besar Muhammad? Maka jikalau ada yang nanti, kenapa kalian bergembira dengan lahirnya Nabi Muhammad? Jawab, dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Qul bifadlillah wa birahmatih fabidzalika falyafrahu." Katakanlah, dengan karunia Allah, dengan anugerah Allah dan dengan rahmatnya, maka dengan karunia, anugerah dan rahmatnya tersebut, falyafrahu, hendaklah mereka bergembira. Hendaklah saya bergembira, kalian bergembira, kita bergembira, mereka bergembira. Hendaknya kita semua bergembira dengan adanya karunia dan rahmat Allah. Pertanyaannya, apa karunia Allah? Apa rahmat Allah? Para ulama-ulama ahli tafsir berbeda-beda penafsiran. Dalam kitab tafsir Jami'ul Bayan, Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari, dalam kitab tafsir Ma'alimut Tanzil, Al-Imam Baghawi, dalam kitab tafsir Ad-Durrul Manthur, tafsir Bil Ma'thur Al-Imam As-Suyuti, tafsir Madarikut Tanzil, Al-Imam An-Nasafi, tafsir Al-Imam Ibnu Katsir, tafsir Jalalain, Al-Imam Jalaluddin Al-Mahalli, yang dilanjutkan oleh Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti, dan masih banyak lagi tafsir-tafsir yang lain, tafsir Al-Kabir, Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi. Beliau-beliau ada yang mengatakan karunia Allah, ada yang mengatakan ilmu, ada yang mengatakan akal. Rahmat Allah, ada yang mengatakan iman, ada yang mengatakan Islam, ada yang mengatakan Nabi Muhammad. Kenapa ada yang mengatakan Nabi Muhammad? Mereka pakai metode tafsir bil ma'thur. Tafsir bil ma'thur itu adalah metodenya menafsirkan ayat Al-Quran dengan ayat yang lain. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan." Tidak aku utus engkau wahai Muhammad kecuali engkau adalah rahmat bagi seluruh alam semesta. Maka dengan adanya ilmu, dengan adanya akal sebagai karunia Allah, dan dengan adanya Nabi Muhammad sebagai rahmat Allah yang paling besar, rahmat Allah yang paling agung, rahmat Allah yang paling luhur, falyafrahu, bergembiralah kita semua dengan adanya baginda Nabi besar Muhammad. Saudara-saudara, satu-satunya makhluk yang tidak bergembira dengan adanya Nabi itu adalah iblis. Ketika Nabi Muhammad lahir,
Iblis teriak sekencang-kencangnya. Kenapa iblis teriak? Karena musuh terbesar iblis telah lahir. Siapa? Baginda Al-Mustafa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudara-saudara, jangankan saya, jangankan kalian, jangankan kita umat Nabi Muhammad. Dijelaskan dalam athar bahwasanya Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib, beliau paman Rasulullah, pernah bermimpi berjumpa dengan Abu Lahab. Mimpinya para sahabat, mimpinya para tabi'in, mimpinya para tabi'in, mimpinya para aulia, mimpinya orang-orang soleh, itu bisa dipakai dalam fadhailul a'mal. Itu bisa dipakai untuk targhib dan tarhib. Sebab sekarang ini kalau jangankan cerita mimpi, kita cerita karomah aja dibilang khurafat, itu orang goblok. Kita bawa hadis, oh itu hadis dhaif, itu nggak boleh. Goblok, hadis dhaif itu boleh dipakai dalam fadhailul a'mal. Hadis dhaif itu boleh dipakai untuk targhib, boleh dipakai untuk tarhib. Kecuali tidak boleh dipakai dalam masalah aqaidud diniyah, ahkamus syar'iyyah. Itu baru tidak boleh pakai hadis dhaif. Nah, beliau bermimpi berjumpa dengan Abu Lahab. Di dalam mimpinya Abu Lahab disiksa dan diazab oleh Allah di dalam neraka, saudara. Akan tetapi setiap hari Senin Allah ringankan azab dan siksanya. Dari selah-selah jarinya Abu Lahab itu keluar air sehingga dia bisa minum dari air tersebut setiap hari Senin, bukan di hari-hari yang lain. Nah, Sayyidina Abbas nanya, wahai Abu Lahab, kenapa Allah ringankan azab dan siksamu hanya setiap hari Senin, bukan di hari-hari yang lain? Apa kata Abu Lahab? Ya, dulu aku punya budak namanya Suwaibah. Suwaibah datang membawa kabar gembira akan kelahiran keponakanku yaitu Muhammad. Saking senangnya aku, saking gembiranya aku, adat istiadat orang Arab, kalau ada yang datang bawa kabar gembira, mereka pasti akan memberikan hadiah kepada orang yang bawa kabar tersebut. Nah, Suwaibah, budaknya Abu Lahab, bawa kabar kelahiran Nabi Muhammad, maka sebagai hadiah Abu Lahab memerdekakan Suwaibah. Karena aku memerdekakan Suwaibah, karena kegembiraanku, rasa bahagiaku, rasa gembiraku yang sesaat dengan lahirnya Muhammad, karena itulah Allah ringankan azab dan siksaku setiap hari Senin. Itu Abu Lahab yang jelas-jelas mati dalam keadaan kafir. Bagaimana kalau kita umat Nabi Muhammad yang cinta kepada Nabi, yang rindu kepada Nabi, kalau kita berbahagia di setiap layan nafas kita dengan lahirnya baginda Nabi besar Muhammad. Saudara-saudara, berbahagia dengan lahirnya Nabi, bersyukur dengan lahirnya Nabi, jangan kalian anggap sepele, jangan. Saudara-saudara, kita puasa hari Asyura 10 Muharram. Orang sini puasa Asyura. Puasa Asyura. Nah, sebab daripada puasa Asyura, ya, jadi hari Asyura itu memang hari yang luar biasa, 10 Muharram. Allah Subhanahu wa taala banyak menyelamatkan para nabi dan para rasul itu pada hari Asyura. Allah menyelamatkan Nabi Musa pada hari Asyura dari kejaran Fir'aun. Allah tenggelamkan Fir'aun dan bala tentaranya itu pada hari Asyura. Allah Subhanahu wa taala memberikan Nabi Sulaiman kerajaan pada hari Asyura. Allah menyembuhkan penyakit Nabi Allah Ayub pada hari Asyura. Allah mengembalikan penglihatan Nabi Allah Yakub itu pada hari Asyura. Allah Subhanahu wa taala menerima taubat Nabi Allah Adam itu pada hari Asyura. Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan Nabi Allah Yunus dari perut ikan paus yang bernama Nun itu pada hari Asyura. Nah, Nabi Muhammad nanya sama orang-orang Yahudi Madinah, kenapa mereka berpuasa pada hari Asyura? Orang-orang Yahudi Madinah menjawab, kami berpuasa pada hari Asyura untuk bersyukur kepada Allah atas selamatnya Musa dari kejaran Fir'aun. Apa kata Rasulullah? Nahnu ahaqqu bi Musa minkum. Kami yang harusnya lebih berhak bersyukur atas selamatnya Musa dari kejaran Fir'aun daripada kalian. Nabi pun memerintahkan para sahabat untuk berpuasa pada hari Asyura. Tapi agar tidak sama, agar
berselisih dengan orang Yahudi, Nabi bilang, andaikan aku bisa hidup sampai tahun depan, aku akan berpuasa pada hari Tasu'ah. Jadi kalau Yahudi 10, biar nggak sama. Sebab pantasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Jadi Rasulullah selalu memerintahkan, berselisihlah dengan orang-orang kafir. Jangan maksud berselisih, jangan pernah kau menyamakan dirimu, jangan pernah mengikuti adat istiadat dan budaya-budaya mereka. Nah, 9 dan 10 Muharram, saudara-saudara, 10 Muharram menjadi ibadah sunnah. Kenapa? Karena bersyukur kepada Allah atas selamatnya Musa dari kejaran Firaun. Coba pikir pakai akal. Jikalau bersyukur kepada Allah atas selamatnya Musa dari kejaran Firaun menjadi ibadah sunnah, maka bagaimana kita bersyukur kepada Allah atas selamatnya seluruh alam semesta, seluruh alam jagat raya dengan adanya baginda Nabi besar Muhammad. Bersyukur kepada Allah atas selamatnya Nabi Musa saja jadi ibadah sunnah. Bagaimana bersyukur kepada Allah atas selamatnya seluruh alam jagat raya ini berkat adanya Nabi Muhammad? Fakaifa tad'u ila dunya daruratu man laulahu lam tukhrajid dunya minal adami. Bagaimana mungkin Nabi Muhammad akan tertarik kepada keindahan dunia, kemewahan dunia, kejayaan dunia, sedangkan kalau bukan karena Nabi, dunia tidak akan pernah keluar dari ketiadaannya, dunia tidak akan pernah ada kalau bukan karena baginda Nabi besar Muhammad SAW. Bagaimana kita bersyukur kepada Allah? Sedangkan bersyukur dengan selamatnya Nabi Musa menjadi ibadah sunnah, saudara-saudara. Bagaimana kita bersyukur kepada Allah? Para nabi, para rasul, beliau-beliau terselamatkan berkat baginda Nabi besar Muhammad. Allah menerima taubat Nabi Adam. Kenapa? Karena Nabi Adam membawa nama Nabi Muhammad dalam pertaubatannya kepada Allah. Allah menyelamatkan Nabi Allah Adam alaihissalam. Kenapa? Karena dalam tulang sulbinya terdapat nur Nabi Muhammad. Nabi Allah Ibrahim Allah selamatkan dari apinya Namrud. Kenapa? Dalam tulang sulbinya terdapat nur Nabi Muhammad. Nabi Allah Ismail Allah selamatkan ketika akan disembelih, Allah ganti dengan seekor domba yang berasal dari sorga. Kenapa? Karena dalam tulang sulbinya terdapat nur baginda Nabi besar Muhammad. Bahkan saya dan kalian, kita semua ada terselamatkan berkat baginda Nabi besar Muhammad. Terus bagaimana kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Jadi kita duduk di sini untuk bersyukur. Syukruhu fardun 'alal umami. Bersyukur dengan adanya Nabi Muhammad wajib bagi setiap umat Islam bersyukur dengan adanya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya, saudara-saudara, apa yang telah kita lakukan untuk baginda Nabi besar Muhammad? Apa yang telah engkau korbankan untuk Nabi Muhammad? Sudahkah kau menyenangkan hati Nabi? Sudahkah engkau mengamalkan sunnah-sunnah Nabi? Sudahkah engkau mengajarkan kepada putra-putrimu tentang siapa Nabi Muhammad SAW?